cek stok dulu. Cek enggak ya? Nah, ini yang mau dikirim teman-teman, udah diisolasi semua, tinggal kirim aja. Dan sisanya ini ada link stabil, kemudian ductile yang carbon fiber ya, kemudian ada part radiator di bawah situ, sama yang di dalam box kardus itu. Ini grill carbon fiber juga. Ini untuk modif. Ini ada part kaki-kaki juga. Nah, bisa dilihat masih bagus banget teman-teman. Kemudian ini ada link stabil juga, ori teman-teman. Ini masih bagus, bisa dilihat ya, logo bintang. Sebentar. Nah, ini bisa dilihat, fokus. Ini part ori. Kemudian di sini ada shockbreaker juga Bilstein. Ya, banyak banget lah, tapi ini sisanya ya. Yang jelas meskipun cuma part kampakan, tapi ori yang masih bagus. Ini jualnya itu cepet banget teman-teman, apalagi kalau dikasih garansi ya. Kemudian ini ada motor buat power window, kemudian bumper, dan di sini mungkin bisa dikatakan kerjaan sampingan lah. Bisnis itu peluangnya banyak banget teman-teman, tergantung kita seberapa cerdas untuk membaca peluang bisnis ya. Jadi di sini awalnya dulu itu kendaraan saya itu insiden lah intinya, pintu depan sama belakang itu seret kena semua teman-teman, sama bus ya. Dan di situ saya nyari-nyari mulai dari marketplace, kemudian forum dan lain sebagainya, itu nyari part pintu. Dan di situ selang beberapa hari saya menemukan salah seorang yang intinya menyetok barang-barang bekas dari luar ya, dari bumper, part kecil-kecil dan lain sebagainya. Tapi ori teman-teman, copotan dari mobil yang sudah kena insiden kayak gitulah. Ya, bisa kena insiden atau yang lain. Intinya partnya itu yang bagus-bagus di stok. Dan di situ mobil saya masukkan ke body repair, dealer resmi tentunya. Nah, di situ mulainya teman-teman. Awalnya ya saya bawa part sendiri ya, pintu sendiri. Nah, di situ kan ada banyak banget mobil yang kena insiden. Itu butuh part apa aja. Nah, itu nanya lah intinya, punya part kayak gini Kak. Nah, itu saya bisa mengkondisikan dengan orang yang saya kenal tadi ya teman-teman. Jadi saya tanyakan part ini ada apa enggak, kalau ada ya sudah bisa dikirim, nanti dikirim ke body repair itu untuk dijadikan plug and play-nya. Jadi ini jadi peluang bisnis teman-teman. Ya, mungkin teman-teman yang punya kendaraan atau mungkin mobil sport ya, bisa dijadikan peluang ini sebagai kerjaan sampingan. Tapi income-nya besar banget teman-teman. Nah, di sini benar-benar kita itu belinya murah. Misal bumper kayak gini ya, itu 1 jutaan, 1.300.000-an, kemudian dicat 700.000, dan dijual lagi itu bisa 3,5 juta, 4,5 juta, dan bisa lebih mahal lagi apabila memang bumpernya itu untuk mobil sport misalnya ya. Dan ini bisa dilihat teman-teman, ini meskipun hitam kayak gini tapi masih kaku teman-teman, kuat, jadi dipakai lagi itu masih awet lah. Nah, jadi meskipun part-part yang masih bagus kayak gini, kalau kita kayak kulaan ya, di tempat tangan pertama itu dapatnya murah banget teman-teman, dijual 300 ribuan itu udah untung lumayan lah. Jadi terkadang kita itu ngelihat ini kok jelek gitu, banyak kayak apa namanya, pasir-pasirnya itu kayak pasir ya. Mungkin pengguna sebelumnya, sebelum entah itu insiden atau apa, kejeblok di air barangkali. Yang jelas model-model kayak gini tuh kelihatannya doang jelek tapi masih bagus. Terus perintilan kecil-kecil mana ya? Nah, kayak gini ini tuh misal busi nih, kalau orinya di dealer itu bisa 1 jutaan teman-teman. Kalau kita sepaket 4 set gitu aja, kalau kampakan 50.000 dapat teman-teman. Jadi part-part kayak gini tuh kita beli harga murah, tapi untungnya bisa besar banget teman-teman.
Jadi intinya kita harus pinter-pinter membaca peluang teman-teman agar bisa dijadikan bisnis. Memang sih semua bisnis itu ada tren naik turunnya, tapi yang jelas kalau kita sudah menguasai di bidangnya itu enak banget teman-teman. Nah, kalau saya pribadi dulu kayak gini awalnya, tadi sudah saya ceritakan, tapi di sini saya kasih tahu untuk chat awalnya ya. Nah, ini bisa dilihat. Saya buka, ya teman-teman tahulah web tampilan kayak gini tuh toko online apa ya? Sebenarnya bukan toko online sih, sebenarnya kayak apa namanya? Personal itu bisa jual mengiklankan produk-produknya di sana. Ya entah itu bekas atau baru. Dulu awal-awal harganya itu karena ini saya belum memberikan info kalau mau tak jual lagi itu 2 juta teman-teman. Tapi setelahnya ya dapat 1,3 jutaan lah. Bentar. Chatnya panjang banget ya, karena ini apa partnya itu banyak sekali. Nah, kayak gini sampean teman-teman, banyak banget. Tinggal ditanyakan apa yang ready, apa yang dibutuhkan. Ya udah itu aja, ini waktu pengiriman. Nah, ini waktu packing-packing. Ini part-part yang lain ya. Apalagi kalau body kit full set gitu teman-teman untuk mobil sport. Nah, itu lumayan itu harganya. Untungnya pun cukup besar lah. Jadi intinya kita harus pinter-pinter baca peluang aja teman-teman. Yang kayak pengalaman saya tadi, awalnya insiden, kemudian nemu kenalan atau koneksi yang penyetok barang, part ya maksudnya, ori tapi murah. Ya meskipun bekas, yang jelas berkualitas gitu aja lah. Kemudian dapat kenalan dari body repair dan disitu terjadilah ya bisnis kecil-kecilan, dan ini sisa part aja sih. Ya intinya kita harus benar-benar peka terhadap memandang peluang bisnis teman-teman. Jadi kalau mobil saya yang insiden yang saya sebut tadi, itu fotonya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya, itu pintu belakang depan benar-benar kena gores rewet parah kayak gitu. Dan selang beberapa hari setelah insiden tersebut, saya nyari-nyari ya lewat online, beli mobil baru yang tipenya sama, modelnya sama, serinya sama, ya sama plug lah intinya. Cuma beda tahun 2011 sama 2013. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi itu masih fresh, bener-bener ori semua, dan dapatnya itu barangnya bagus banget karena ya pemilik sebelumnya itu PT ya, dan mobilnya itu terawat dengan bagus. Dan dari kejadian tersebut setidaknya saya ngambil pengalaman lah, bahwa setiap ada apa namanya, ya setidaknya musibah atau apa pasti ada kemudahan, dan hikmahnya itu di belakang. Jadi dengan kejadian seperti itu, saya bisa mendapatkan income setidaknya di atas 100 juta sebulan teman-teman. Jadi nanti akan saya tunjukin, meskipun cuma jualan online aja ya, tapi setidaknya untungnya itu bisa besar banget, dan itu bersih juga kalau di total sama kotornya buat kulaannya dan bikin itemnya itu ya beda lagi, angkanya akan lebih tinggi lagi yang saya sebut tadi untuk income bersihnya ya. Dan ini bisa dilihat ya, untuk carbon fiber apa namanya ductile ini setidaknya dapat 1,5 jutaan, tapi harga pasarannya itu 7 jutaan teman-teman. Jadi untungnya itu bisa tinggi banget, apalagi kalau kayak shock breaker kayak gini. Kalau di bengkel umum aja spesialis itu setidaknya di atas 2,5 juta, ya mendekati 3 juta lah. Untuk bagian depan ya itu satu aja, kalau satu pasang ya 6 jutaan teman-teman. Dan kalau di dalam resminya sekitar 7,2 jutaan. Jadi selisihnya itu jauh banget. Disitulah kita itu bisa cepet banget dalam jualan, karena kalau saya pribadi setidaknya 2.200.000 itu udah dilepas, untungnya udah lumayan juga, karena ya itu tadi barangnya itu bekas jadi lebih murah, namun untuk kualitasnya masih bagus banget. Jadi ada filter dari penyetoknya teman-teman, jadi tidak barang yang sudah rusak dijual lagi gak gitu, dan bukan barang refurbish juga atau daur ulang. Ya setidaknya bisa dijadikan pemasukan tambahan lah, meskipun kecil-kecilan ya, untuk bisnis kategorinya lah intinya. Dan di dunia otomotif memang salah satu hobi yang harus mengeluarkan budget lebih ya teman-teman, kecuali buat pengguna yang pengen standar-standar aja dari pabrik beli gitu ya gitu, nggak perlu dimodif dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kalau perawatan itu wajib teman-teman.
entah itu motor, entah itu mobil, yang jelas keduanya butuh servis. Jadi di sini setidaknya teman-teman bisa mengambil manfaat lah, bahwa bisnis di dunia otomotif itu benar-benar untungnya besar banget. Bahkan modif aja, perintil-perintilan atau moge lah sebut, itu 100 juta sekali modif, satu set full, mulai dari apa namanya armnya dan lain sebagainya, remnya pakai Brembo atau yang lain, itu bisa mahal sekali teman-teman. Nggak hanya 100 juta, bahkan di atas itu ya. Tapi setidaknya minimal biasanya itu di 50 jutaan, itu standar-standar aja. Bahkan yang udah ramai, yang rilis lah dari brand Kawasaki itu ya, ZX25R, itu banyak sekali yang modif di angka 50 jutaan. Padahal itu partnya kalau kita jualan ya sebagai penjual itu murah teman-teman, kulaannya maksudnya. Namun di sini saya nggak membahas masalah kerahasiaan pedagang-pedagang gitu ya, karena saya sendiri, setidaknya kami lah, saya sebagai optimasi, kakak saya sebagai mekanik itu juga mengelola bengkel, sehingga ya tahulah untuk apa namanya harga part-part kayak gitu teman-teman. Bahkan kakak saya juga udah 20 tahunan di dunia servis mekanik ya, punya bengkel sendiri. Jadi setidaknya teman-teman harus memandang peluang bisnis itu nggak cuma satu aja, itu banyak banget teman-teman. Bahkan kalau kita apa namanya berpikir lah, ada nyamuk, kita bikin obat nyamuk dijual, itu udah laku, itu udah jadi bisnis. Atau pengalaman saya dulu waktu masih SD, mungkin kurang lebih umur 5 tahun atau 6 tahun teman-teman, saya itu nyari apa namanya umsum jangkrik ya, umsum itu bahasa Indonesia apa ya? Lagi musim jangkrik. Nah, di situ saya tuh nyari jangkrik di sawah, teman-teman. Bahkan tangan saya sampai pegang tomcat itu ya, panas sekali. Itu saya buat rumahnya yang dari kayak beting ya, pohon bambu diiris kecil-kecil, dijadikan rumah jangkrik itu saya taruh di situ dan saya jual, teman-teman. Itu salah satu pengalaman saya aja, belum di dunia perikanan, belum di dunia yang lain-lain. Jadi di sini saya fokuskan lebih condong ke otomotif aja ya. Dan keuntungan yang saya dapatkan ya akan saya bukakan lah sebentar di smartphone saya aja, atau enggak lewat laptop aja biar kelihatan gede ya. Oke lah, saya akan langsung buka laptop saya teman-teman. Cuacanya panas teman-teman, dan yang penting bisnis itu adalah terobosan atau inovasinya teman-teman. Meskipun kita nggak kerja di pabrik atau di kantor, kalau kita pinter mengelola bisnis ya seperti yang saya terapkan lah, kayak mobil di belakang saya ini 3 bulanan teman-teman bisa beli, kemudian yang ini itu sekitar 1 bulanan, buat motivasi aja ya. Oke lah, langsung aja teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja saya bukakan teman-teman untuk motivasi ya. Saya login dulu. Nah, di sini saya akan bukakan mutasi ya. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, mutasi rekening mulai tanggal, ya ini saya pilih periode yang bulan Mei ya 2022. Ini juga sudah tekan tampilkan sih. Tampilkan, dan langsung aja scroll ke bawah. Nah, dalam 1 bulan dapat 142 jutaan, lumayan. Kalau yang kiri ini, itu ya anggaplah kayak buat operasional kulaan gitu ya. Di otomotif itu jasa itu mahal teman-teman, masangnya aja mahal. Partnya sih kita bisa untung besar kalau kita punya koneksi untuk tangan pertamanya ya. Kalau kita tangan kedua atau tangan ketiga untuk menerima partnya, ya untungnya sedikit. Tapi jasa itu mahal dan untungnya lumayan gede lah. Dan kedepannya nanti mungkin saya akan buka beberapa cabang ya, bengkel juga ya, untuk jualan part kendaraan di mobil mungkin akan saya hold, dan saya coba yang di motor aja, karena ya udah ada bengkel sih ya. Saya sebagai optimasinya, kakak saya sebagai mekanik, jadi udah tinggal dikembangkan aja. Ini juga udah jalan 20 tahun lebih, udah rame banget untuk bengkel. Jadi ya buat apa namanya sampingan. Kalau bisnis utama itu kalau saya pribadi lebih condong ke
ke buka startup baru kayak gitu ya. Kalau yang udah lama yang benar-benar kuat, nah itu terus dikembangkan. Tapi yang baru-baru, karena setiap bisnis itu pasti ada peluang baru, peluang baru, peluang baru. Nah, yang model kayak gitu yang saya cari teman-teman, peluangnya ya. Dan yang sudah berdiri dan sudah kuat tinggal di repeat action aja. Maksudnya itu dikembangkan agar lebih besar lagi dan tidak menyita waktu, karena yang membutuhkan waktu itu saat startup aja teman-teman. Startup itu butuh proses panjang banget. Kalau kita di Indonesia ini ya, perizinan dan lain sebagainya itu harus ada, dan ya namanya perizinan ada proses dan itu nggak sehari dua hari teman-teman. Ya kalau kita pakai orang yang sudah jago untuk mengurus semua data-data kayak gitu ya memang cepet. Tapi kalau kita jalan sendiri itu lama. Namun kalau kita sudah tahu jalannya dan prosesnya kita sudah menguasai, enak teman-teman. Mau bikin bisnis apa tinggal diurus, dikembangkan. Kalau udah gede tinggal dibuka cabang yang banyak. Nah, kayak gitu teman-teman. Mungkin segini dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Maaf apabila banyak kekurangan karena rekamannya pun spontan ya. Saya hanya berbagi pengalaman dalam memandang peluang berdasarkan yang sudah saya tekuni tentunya. Dan nggak semua bisnis itu untungnya besar teman-teman, semuanya ada skalanya, ada yang untung kecil, ada yang untung besar. Jadi di sini tergantung kita di sektor apa. Kalau di sektor otomotif memang besar, di sektor kuliner juga besar. Memang prosesnya akan lebih lebih padat di dapur sih sebenarnya kalau kita di dunia kuliner. Akan tetapi semua peluang bisnis kita harus kembangkan dan kita harus menguasai skillnya sehingga bisa berkembang lebih besar lagi. Kalau kita nggak menguasai ilmunya, baru startup aja udah jatuh teman-teman. Oke lah, sekian. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan jangan lupa lihat juga video saya yang lain di channel Handoko PS, barangkali ada video motivasi, tutorial, atau berbagi pengalaman dari saya pribadi. Jangan lupa diambil manfaatnya dan dibuang aja jeleknya apabila ada yang jelek. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.